Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen media dimanapun kalian berada? Saat ini saya berada di salah satu pondok pesantren Teknopreneur Asofa yang berada di Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Di sebelah saya ini adalah pengasuh dari pondok pesantren Teknopreneur Asofa. Beliau adalah Gus Nur Rohman. Beliau ini adalah cahaya baru dari Rajek gitu ya. Beliau dikenal sebagai ustadz ataupun ulama dan pengasuh pondok pesantren yang cukup dikenal di Rajek ini karena beliau tidak hanya berceramah atau memberikan pengetahuan tentang agama, tapi juga beliau sering berbagi apakah itu uang ataupun sembako ataupun justru kadang-kadang membelikan anak-anak mainan saat pengajian atau balon. Waktu itu saya lihat ada balon dan beliau membelikan untuk anak-anak yang ada di pengajian itu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak biasa dan sangat unik. Mungkin sebagian dari masyarakat di Rajek ini sudah sangat mengenal beliau karena sosok dermawananya dan karismatik beliau. Nah, saya ingin bertanya kepada beliau secara langsung, kira-kira apa sih motivasi atau apa yang ingin beliau sampaikan dengan cara beliau ini berdakwah? Kita berkenalan dengan Gus Nur Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cak. Ya, Alhamdulillah. sehat, Gimana, Cak? sehat-sehat Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus Nur, ini kan saya saat ini berada di pondok pesantren. Saat ini lagi ada acara apa nih Gus? Rame banget, ada tenda, kemudian di belakang kita ini ada background ya, ada Backdrop. panggung. Boleh diceritakan Gus, ini sebelum kita masuk ke tema ya. Ya, Nah, ya, pengen ya, tahu ya, nih, ya. mungkin masyarakat juga penasaran. Ya, ya. Insya Allah kita akan milad As-Sofa yang ke-6. Dan insya Allah akan dihadiri oleh penceramah kondang Indonesia. Ya, YouTube-nya paling banyak. Rame ya? Paling ramai hampir 3 juta. Dan Waduh, saya mantap. kira sebagian besar masyarakat Indonesia sudah sangat mafhum tentang apa Anza. Insya Allah besok hari Minggu malam Senin silahkan datang ke pesantren Teknopreneur Sofa di Perum Rajek Asri, Desa Rajek, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Masih Indonesia tapi Masih Indonesia ya, ini. ya, Jadi ya. Alhamdulillah, di Cak. cahaya dari Banten ini ya. Ya, Dari alhamdulillah. Tangerang. Gus, kira-kira apa yang ingin Gus sampaikan tentang keberadaan Asofa di Rajek ini? Ya, ya, ya. Jadi begini, Cak. Allah itu disimbolkan dengan cahaya. Maka kita perlu mengejar cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah disimbolkan cahaya, secara teknis di dunia itu diwakili oleh cahayanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dua cahaya inilah yang selalu kita kejar. Bagaimana cahaya itu bisa sampai ke dalam setiap hati dan sanubari kita, setiap rumah-rumah kita, setiap jalan-jalan kita, di setiap kampung-kampung kita. Makanya adanya As-Sofa itu menjadi awalan untuk kita menuju kepada cahaya itu. Cahaya itu mesti bersih. Makanya kita harus mulai dengan As-Sofa. As-Sofa itu artinya sederhana, bersih. Artinya. Bersih ya? Ya. As-Sofa itu artinya bersih. Gitu. Kalau tidak bersih, kita tidak akan pernah sampai kepada cahaya yang bersih, kepada cahaya yang suci, kepada nur yang suci. Makanya untuk sampai pada situ, saya kira startingnya itu bisa dari As-Sofa. As-Sofa harus sampai di setiap hati dan sanubari kita semuanya, di rumah-rumah kita semuanya. Sehingga kalau rumah kita, diri kita, keluarga kita, kampung kita, desa kita, negeri kita ini diawali dengan As-Sofa, diawali dengan kebersihan. Insya Allah kita akan sampai kepada Zat yang Maha Suci, cahaya yang Maha Suci, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala dan cahayanya baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Sebenarnya banyak orang yang kepingin sampai kepada cahaya itu. Cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah. Tapi bagaimana itu? Bahwa di dalam setiap tubuh kita itu ada cahaya. Setiap hati kita ada cahaya. Ini yang tidak mudah dan tidak gampang. Maka kita bismillah, bareng-bareng insya Allah kita akan sampai kepada cahayanya Allah di setiap rumah kita, di setiap hati kita. Kira-kira gitu, Cak. Sederhana kan? Sederhana. Jadi kebersihan dan cahaya gitu ya. Ya. Oke, Gus, ini kan terakhir ini kan baru-baru ini heboh nih masyarakat yang ada di Rajek ini. Ya. Setiap kali Gus hadir di salah satu acara misalkan maulid ataupun pengajian di perumahan maupun di perkampungan warga itu, kenapa Gus ini suka bagi-bagi apa ya bahasanya ya kepada anak-anak ataupun jamaah itu kan bikin heboh aja itu Gus. Sebenarnya bukan heboh ya. Sebenarnya sederhana juga. Kita ini kan selalu ad-da'i ilallah ya. Pendakwah itu selalu bicara teori. Ya kan? Kita tidak perlu berteori yang banyak-banyak. Kita itu harus banyak praktek daripada banyak teori. Gitu. Karena memang ya tidak bisa kita itu berpraktek tanpa teori. Tapi berteori terus tidak pernah praktek terus kapan hasilnya? Ya kita sederhana saja. Ketika kita misalnya bicara masalah agama, masalah Rasulullah, saya kira Rasulullah lebih banyak memberikan teori dan juga yang paling banyak adalah memberikan praktek. Ya kan, contoh lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh praktek itu lebih mengena, lebih baik daripada kakean cangkem. Daripada kebanyakan ngomong, ya kita sederhana, kita praktek aja. Kalau kemudian misalnya kayak kemarin, ya kan, saya mempraktekkan sendiri, Cak. Saya tidak perlu memberikan contoh kepada orang lain. Saya praktek kepada diri saya sendiri. Saya kan ini lagi syukuran untuk khitan anak saya kan. Iya betul. Ya kan? Besok Jadi, ini ya berlangsungnya besok ya hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024 ya. Iya. Jadi nanti acaranya berentet sama acara ini ya, Milad Akbar itu ya. Ya, kalau acaranya panjang sebenarnya. Panjang ya. Sampai acara itu sampai akhir November. Oh gitu. Ya. Jadi berseri itu ya. Berseri terus sampai akhir November. Alhamdulillah. Insya Allah berkah, insya Allah. Ya, ini nanti Rajek menyala ini kayaknya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Rajek menyala. Saya kira ini anugerah dari Allah SWT. Kita ini lemah, kita ini tidak bisa apa-apa, apalagi saya. Ya kan. Jadi kita lebih baik punya sedikit tapi dipraktekkan. Ini cerita yang nyata di saya. Saya punya duit 1 juta untuk nyunatin anak. Jadi ini bagian dari praktek sedekah gitu ya? Praktek sedekah. Ya, Oke, konkret siap. Ini, Cak. Konkret. Gitu. Konkret. Ini berkahnya konkret. Jadi gini. Kalau kita ngomong angka, tidak akan pernah kita bahagia. Karena yang ada angka itu, walaupun ada banyak di kita, akan kelihatan sedikit kalau sudah punya kita. Maka orang tidak akan pernah bersyukur. Saya punya duit 1 juta, nyunatin anak, saya ngambil paketan gitu. Iya. Paketan yang agak mahal dikit ya, gitu 1,5 juta. 1 juta duit saya, tapi saya harus bayar 1,5 juta, kan kurang 500. Logika saya tidak akan cukup. Dari sisi logika ya. Begitu anak saya di khitan selesai bayar, ternyata saya suruh bayar separuh, Pak. Saya bilang, ya Allah, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia. Angka matematis saya seharusnya kurang. Tapi tidak cukup. Dari ya, tarifnya kan? Ya. Kan saya bawa duit 1 juta. Ini ya dua anak kan, Gus? Satu. Oh, satu? Ya, satu. Yang disunatin. Satu. Yang satunya sudah.
Oke. Ya, Ya. dan ini juga baik menurut Mm-mm. saya bagi orang tua, bagi kita orang tua. Karena Mm-mm. saya tidak mau nanti dikomplain anak saya. Oh iya. Ya, karena yang dulu belum disyukurin ya Oh sekalian iya. buat Jadi maksudnya mensyukur. ini biar sekaligus Sekaligus berdua gitu gitu loh ya. Oh maksudku, ben iya. ora senene anak ngono lho. Jadi yang baru disunat satu, cuman yang satunya belum Disyukurin ditasakuri ya ya, sekalian dirame-ramein ya, gitulah ya ya bahasanya. bahasa gitu. Biar sekalian Ya, kakak adik ini ya. kakak adik Iya. gitu. Nomor berapa sama nomor berapa? Nomor 1 sama nomor 3. Nomor satu sama nomor tiga. Jadi akhirnya berkah, Hmm. cukup. Ya kan? Masih sisalah 250. Hmm. Saya bilang sama Pak Sartono saya bersyukur sama Allah. Saya punya duit 1 Pak juta. Dr. Sarwoko bukan? Iya, kan Pak yang nganterin saya kemarin ke Pak Sartono. Oh, Pak Ya, Sartono yang pengajian ngantar ya. itu Oh, ya. siap. Akhirnya apa? Duit itu saya ambil lagi Hmm. untuk saya bilang saya akan sedekahkan. Iya. Gitu. Daripada duit itu bikin pusing saya. Gitu. Makanya saya akhirnya datanglah ke sana. Duit malah bikin pusing ya, Gus. Bikin Orang pusing. pusing nyari duit, ini duit malah bikin pusing. Ya, bikin Ini pusing. gara-gara dermawan ya, Pak? Gimana? Bukan, pikiran kita sederhana Hmm. sebenarnya. Ya kita kepengen praktek saja. Hmm. Itu uang nyatanya saya punya duit 1 juta sisa kok. Gitu. Akhirnya kita sedekahkan. Kenapa kita sedekahkan? Karena saya melihat di situ itu ada anak-anak kecil yang bawa balon. Balon itu loh. Ya, yang ini yang Iya, acara Maulid itu iya, ya. acara Maulid Ah, itu. acara Lah, Maulid. di situ kan saya melihat itu ada orang tua yang menurut hati saya kok ada orang tua yang di situ tidak bawa duit. Padahal anaknya Anaknya pengen. ronta-ronta nih. Iya, gitu kan. Minta dibeliin Walaupun balon. kita nggak ngerti ya, tapi Iya. perasaan kita loh. Mm-mm. Kan rasanya begitu ya, gitu. Makanya saya bilang sama abang-abang, udah bang saya beli semuanya, kita bagi-bagi, kita senangkan anak-anak kita. Jadi diborong Wala- itu pedagang balon yang ada di situ. Iya, jadi kita Jadi rame ya akhirnya. jadi ya jadi Tapi kayaknya heboh. bukan cuma balon itu yang diborong. Tukang kacang, cangcimen juga Iya, cangcimen. diborong juga itu. Iya. Ah. Sore kita begini loh, Cak. Kalau Hmm. kita ini banyak dalil, ya kan. Misalnya ada satu ayat yang Allah itu tekankan, ingatkan pada kita kalau kita sedekah. Matal ladina yunfikuna fisabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Hmm. Jadi 1 tumbuh 100. Hmm. Ya kan? 1 tumbuh 7, tumbuh 100. 1 aja bisa jadi 700. Hmm. Gitu. Itu kan konkret, angka matematik dari Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Gitu. Secara teori kalau kita ngasih 10, kita punya 10 ngasih 1, 9. Tapi matematikanya Allah kan tidak begitu. Nyatanya kita hidup itu cukup kalau kita sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Nyatanya cukup, makanya kita kepengen udah orang praktek saja, udah kita hidup itu sederhana saja, biar hidup kita tenang dan berkah. Gitu. Nah saya kepengen bagaimana caranya di Maulid Akbar ini, saya mohon sama Allah, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau orang-orang yang menuju cahayamu ya Rasulullah, kalau orang-orang menuju cahayamu, saya akan doakan semua yang hadir di Maulid Akbar malam Senin yang didatangi Aba Ansa itu, insya Allah yang datang ke sini hutangnya dilunaskan Allah. Yang datang ke sini hajatnya dikabulkan Allah. Yang datang ke sini lagi sakit-sakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang datang ke sini dalam keadaan sedih insya Allah akan bahagia. Dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nur Allah, nur Rasulullah sampai ke dalam hati dan sanubari para jamaah semuanya, siapapun itu. Gitu. Saya bismillah, saya mohon ya Allah, saya mohon ya Allah. Saya minta sama Allah, sungguh-sungguh saya minta sama Allah, saya berdoa sama Allah. Saya yakin yang datang ke As-Sofa, karena As-Sofa ini tempat yang baik, tempat yang suci, tempat yang insya Allah akan cahayanya Allah bagi orang yang datang akan sampai kepada hati dan sanubari. Orang-orang yang datang ke sini, siapapun itu, insya Allah. Yang datang malam Senin besok ya, malam Senin ini, ya besok ini, insya Allah tanggal 27 ya, Oktober 2024. Ya. Insya Allah berkah melimpah ruah. Amin. Semua akan dikabulkan Allah, semuanya akan
diberkahkan oleh Allah. Yang penting berkah. Insya Ya. Allah hidupnya berkah. Niatkan dengan tulus dan ikhlas mencari ridhonya Allah, Ya. mencari cahaya Allah, mencari nur Muhammad SAW. Insya Allah berkah. Amin, amin. Gitu Ya. Cak. Ini sudah 15 menit ini Gus kita Oh iya. ngobrol, ini nggak berasa nih. Suwen. Tapi Cepet ya. ya, tapi saya lihat Gus Nur ini tidak mau kalah dengan para YouTuber yang apa ya, YouTuber aja mampu ibaratnya ya, borong untuk untuk penontonnya gitu ya. Tapi kita jarang melihat kiai ataupun ustadz atau penceramah yang borong untuk umatnya. Nah, mungkin ini Gus Nur ini menjadi salah satu, mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bukan berarti pamer atau riak, tapi mudah-mudahan ini adalah bagian dari apa tadi Gus? Praktek kedermawanan. Ya, jadi begini Ya. Cak. Sedekah itu ada yang diem-diem dan sedekah itu ada yang diumumkan. Nah, ini penting ini. Jadi penting ini. Iya, gimana Gus? Jadi dalilnya jangan hanya satu. Hmm. Ada dalil yang kita sedekah, tangan kanan kita sedekah, tangan kiri kita nggak sedekah, itu baik. Ya. Tapi juga tidak kalah baik juga ketika kita bersedekah, kita kasih tahu ke orang. Supaya apa? Menginspirasi banyak orang. Itu lebih baik. Ya Itu kan? kalau di teori komunikasi itu namanya komunikasi sosial, Gus. Jadi Ya, supaya ya, apa? ya. Supaya Ya. menular. Menular. Jadi menularkan kedermawanan lah bahasanya seperti Ya. itu. Jadi kalau sedekah yang syirik kan untuk kita sendiri, Pak. Iya. Tapi kalau sedekah yang disiarkan tidak dalam rangka ujub, Betul. tidak dalam rangka sombong, Iya. itu yang baik, Pak. Karena banyak orang yang akan terinspirasi Ya. bahwa sedekah itu baik. Sedekah itu bisa menolak bala. Ya. Sedekah itu bisa memberkahkan rezeki. Karena begini, yang kita pakai rusak, yang kita makan jadi kotoran. Tapi yang kita sedekahkan, itulah yang akan menjadi amal baik yang akan abadi, yang akan menjadi wasilah datangnya ridhonya Allah SWT. Gitulah kira-kira. Siap. Ya, Terima kasih, rekan-rekan, Gus. saya mohon maaf semuanya. Oke. Itu tadi closing statementnya dari Gus Nur Rohman. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa menyaksikan tayangan ini di Netizen Media dan juga Anda bisa nonton di Asofa TV ya. Jadi Asofa nanti TV. disiarkan langsung juga di Asofa TV acara Maulid Akbar ya, Gus ya, di acara live. itu secara live. Jadi silakan nanti bisa ditonton langsung di Asofa TV yang mana itu adalah official televisi dari YouTube-nya Gus Nur Rohman, Pesantren Teknopreneur Asofa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.